investor. Momentum saham blue chip mulai banyak. Yang ini pasti sangat menarik untuk disimak karena cukup jarang blue chip yang labanya bisa naik hingga 100%. Selain laba yang meroket, emiten ini juga rutin bagi dividen. Makin tertarik? Bersama saya Vita, mari kita bahas emitennya. Berikut adalah perusahaan yang kami maksud, PT Astra International Tbk dengan kode saham ASII. Karena laporan keuangan kuartal 2 telah terbit, maka kami bisa menganalisanya untuk Anda. Seperti biasa, disclaimer on ya, video ini hanya merupakan video edukasi analisa saham, bukan rekomendasi menjual ataupun membeli saham. Anda bisa saja rugi maupun untung dalam berinvestasi. Jadi, pastikan selalu menganalisa ulang sebelum melakukan transaksi jual beli saham. Berikut adalah analisa saham yang telah kami rangkum. Yang pertama, aset. Kas perusahaan meningkat dari 63,9 triliun menjadi 68,2 triliun. Dari data historisnya, maka kas ini meningkat cukup signifikan sejak 2020 lalu saat pandemi. Bila dilihat dari laporan keuangan tahun 2020, maka terjadi pembayaran ke pemasok yang menurun 47%. Ini adalah salah satu penyebab kas yang makin melimpah. Bila dilihat dari data persediaan yang dibandingkan dengan penjualan, maka kita bisa melihat bahwa terjadi penurunan persediaan yang terjadi di tahun 2020 dibandingkan dengan 2019. Kita bisa menyimpulkan bahwa memang kenaikan kas menyebabkan persediaan menurun. Ini karena permintaan yang juga menurun di saat pandemi. Persediaan lancar perusahaan meningkat dari 21,8 triliun menjadi 25,4 triliun. Bila diperhatikan dengan data historisnya, maka persediaan ini telah mencapai level yang mirip dengan tahun 2019. Apakah ini berarti pendapatan juga akan kembali seperti tahun yang sama? Namun, melihat dari tingkat pertumbuhan persediaan, maka sebenarnya kita dapat melihat bahwa tidak terjadi penumpukan persediaan yang signifikan. Di sini kita bisa lihat juga terjadi penurunan yang drastis sejak 2019 lalu. Jumlah aset perusahaan meningkat dari 367 triliun menjadi 392 triliun. Dilihat dari data historisnya, maka jumlah aset ini menurun ketika pandemi dan kemudian kembali melaju naik setelahnya. Salah satu sebab penurunannya, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, berhubungan dengan persediaan yang juga semakin menurun. Ini adalah sebagai bentuk efisiensi. Yang kedua, liabilitas. Jumlah liabilitas perusahaan meningkat dari 151 triliun menjadi 160 triliun. Bila dilihat dari data historis, maka terjadi penurunan liabilitas di 2019 dan 2020, lalu kemudian kembali naik di 2021. Dengan melihat data debt to equity ratio, maka terjadi tren penurunan dari tahun ke tahun. Ini merupakan sinyal yang bagus, walaupun terlihat hutang bank bertambah. Ini karena pertumbuhan ekuitas yang lebih tinggi daripada pertumbuhan utangnya, menyebabkan rasio debt semakin kecil. Saldo laba yang belum dicadangkan sebesar 173 triliun meningkat dari 163 triliun di tahun sebelumnya. Saldo laba yang terus bertumbuh memberikan keyakinan bagi para investor bahwa perusahaan masih dapat terus berkembang dan mampu untuk membagikan dividen.
ekuitas yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk meningkat dari 172 triliun menjadi 183 triliun. Seperti yang telah kita bahas di rasio DER, maka ekuitas yang terus naik menandakan perusahaan masih dapat terus bertumbuh. Yang keempat, pendapatan. Pendapatan bersih perusahaan naik dari 107 triliun menjadi 143 triliun, naik 34%. Melihat dari data historis, maka pertumbuhan pendapatan selalu terjadi dari tahun ke tahun, kecuali tahun 2020 di mana permintaan berkurang karena banyaknya pembatasan mobilitas akibat pandemi. Melihat lebih jauh dari segmen pendapatan, maka kita bisa melihat porsi terbesar yang menyumbang pendapatan bila dibandingkan dengan tahun lalu adalah berasal dari dua divisi, yaitu divisi otomotif dan dari alat berat. Dari otomotif sendiri, kita masih bisa melihat prospek cerah untuk pembuatan kendaraan listrik dan diskon pajak penjualan barang mewah. Dari sektor alat berat, kita bisa asumsikan masih akan terus bertumbuh sampai dengan akhir tahun. Ini akibat krisis energi dunia yang masih belum reda. Yang kelima, laba. Laba yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk naik 106% dari 8,8 triliun menjadi 18,1 triliun. Dengan melihat data historis laba bersih, maka kami proyeksikan laba di tahun ini bahkan bisa melebihi tertingginya di 2019. Yang keenam, cash flow. Arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi meningkat dari 18 triliun menjadi 21 triliun. Bila melihat dari data historis, maka cash flow ini cenderung fluktuatif dari tahun ke tahun. Dengan melihat data akrual operasional, maka kami bisa mengasumsikan bahwa cash flow membaik dari sejak tahun 2020. Ini karena adanya reversal dari minus ke nol. Yang ketujuh, dividen. Perusahaan telah terkenal royal membagikan dividen dengan payout rasio yang cukup tinggi di atas 30%. Namun, karena perusahaan telah membagikan dividen di bulan Mei lalu, maka para dividen hunter harus bersabar untuk menunggu pembagian dividen selanjutnya. Untuk itu, kami menggunakan algoritma machine learning dan kami dapat menghitung probabilitas tertingginya. Probabilitas sebesar 57%, kami prediksi dividen akan dibagikan tahun depan di bulan Mei. Kecil kemungkinan dividen akan dibagikan 2 kali tahun ini. Namun bila dibagikan, maka dengan probabilitas 29%, dividen diprediksikan akan dibagikan di bulan Oktober tahun ini. Yang kedelapan, rasio finansial. Beban penjualan terlihat sangat baik dengan terjadinya tren penurunan dari tahun ke tahun. Ini merupakan hal yang menggembirakan karena di saat inflasi tinggi dan kenaikan bahan baku, perusahaan masih dapat melakukan efisiensi pada tingkat operasionalnya. Rasio return on equity juga sangat baik, di mana semester ini ada di angka 20%, menembus rata-ratanya di kisaran 15% sejak 2016. Menurut kami, ini terjadi karena kombinasi efisiensi dari persediaan, efisiensi operasional, dan rasio hutang yang semakin kecil. Bila melihat grafik chart pergerakan harga saham, maka terlihat adanya tren kenaikan, di mana saat video ini dibuat secara teknikal terjadi fase konsolidasi tertahan di MA100 setelah rally dari sejak bulan Juli lalu. Dengan melihat rasio aset turnover, maka kita bisa melihat efisiensi persediaan memang terkonfirmasi terjadi bila dibandingkan dengan tahun lalu.
Kita harapkan ini akan terus dipertahankan sampai dengan kuartal-kuartal selanjutnya. Dengan beban penjualan yang semakin menunjukkan tren penurunan, maka menyebabkan gross profitabilitas pun meningkat. Yang ke-9, valuasi. Dengan PER 7,5 kali, kita bisa melihat dari data historisnya bahwa perusahaan bisa dibilang murah secara price to earning ratio. PBV 1,4 terlihat sudah berada di atas rata-ratanya di 1,2. Namun melihat perusahaan bertumbuh, kami menggunakan juga PEG rasio yang menunjukkan angka 0,1, mencerminkan bahwa harga saat ini masih terbilang murah dibandingkan dengan pertumbuhan kinerja perusahaan yang superior. Melihat pertumbuhan ekuitas, kenaikan ROE, dan historis PBV, maka kami melihat hubungan yang cukup linier antara pertumbuhan ekuitas dengan PBV dari sejak 2021 lalu. Dengan kinerja yang superior sampai dengan triwulan 2 ini, kami memberikan valuasi di PBV 1,9 dengan harga wajarnya 8.700. Kami optimis perusahaan masih akan dapat mempertahankan kinerjanya sampai akhir tahun. Ini karena adanya sentimen kenaikan BBM yang bisa memicu kenaikan sumber pendapatan otomotif. Selain itu, krisis energi yang belum reda masih akan bisa menambah pundi-pundi penghasilan dari sektor alat berat. Yang ke-10, momentum. Dengan melihat data distribusi pergerakan harga saham, maka kami bisa menghitung resiko tertinggi penurunan harga. Rentang penurunan harga adalah di 5% hingga 15%. Ini kami nilai cukup rendah sehingga kami kategorikan saham ini sebagai core stock yang bisa disimpan dalam jangka panjang. Melihat tingkat upside dan resiko downside, maka kami menimbang risk reward adalah sebesar 1,9 kali. Cukup kecil bila Anda hanya mengambil capital gain, namun dengan adanya dividen, maka reward yang kecil ini menjadi sepadan. Setelah menganalisa lebih dalam mengenai saham ini, maka kita telah sampai pada kesimpulan 1. ROE perusahaan meningkat karena kinerja yang juga meningkat. 2. Laba meningkat karena adanya kombinasi efisiensi persediaan, operasional, dan level DER yang semakin menurun. 3. Pendapatan meningkat yang porsi terbesarnya disumbang dari sektor otomotif dan alat berat. Kami optimis pendapatan ini masih akan meningkat seiring dengan peningkatan penjualan otomotif serta penggunaan alat berat karena sentimen krisis energi global. 4. Efisiensi yang dilakukan perusahaan sejak pandemi terbukti efektif meningkatkan laba. 5. Valuasi tidak bisa disebut murah karena saham blue chip, namun dengan risk reward yang cukup sepadan karena membagikan dividen secara rutin. 6. Momentum masih berlanjut dengan volatilitas rendah, namun karena perusahaan mulai bertumbuh, kita harus selalu memantau kinerjanya di kuartal berikutnya. Untuk itu jangan lupa subscribe ya, supaya tidak ketinggalan analisa saham ini. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Video analisa saham ASII ini hanya merupakan video edukasi, bukan rekomendasi menjual ataupun membeli saham. Selalu riset ulang dan berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi. Klik like, subscribe, dan hidupkan lonceng notifikasi agar tak ketinggalan analisa saham momentum kami selanjutnya. Bye!